Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat untuk teman-teman dalam rangka terus meningkatkan pengetahuan, belajar, tidak berhenti, terutama pada kesempatan kali ini terus belajar politik ya, agar kita tidak tersesat dalam pemahaman politik yang sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di pertemuan pertama kita sudah membahas, saya sudah menyampaikan tentang orientasi mata pelajaran ini, orientasi politik, kemudian sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, pentingnya untuk aktif berdiskusi, absensi dan segala macam. RPS terutama secara umum sudah saya sampaikan. Nah, pertemuan kedua ini sesuai dengan RPS itu kita akan membahas tentang filsafat politik, arti dan definisi ilmu politik. Nah, pertama di perbincangan kemarin itu pada kesimpulannya kita memotret politik sesuai dengan realitas, sesuai dengan persepsi masyarakat, yang kesimpulannya itu politik kehilangan martabatnya. Politik dimaknai sebagai menghalalkan segala cara menggapai kekuasaan demi golongannya, tidak memandang bulu, demi kelompoknya dan demi individu dirinya sendiri. Nah, hari ini kita akan mencoba memaknai politik secara dari beberapa pakar dan filosofi itu. Pertama, saya meminjam dari bahasa Tukodidas itu bahwa siapa yang tidak menunjukkan ketertarikan pada politik, ia tidak bisa dianggap sebagai orang yang hanya memikirkan urusannya sendiri. Sebaliknya, orang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki urusan sama sekali. Jadi kita sebenarnya didorong oleh Tukodidas itu untuk memikirkan urusan kita, memikirkan politik sebagai salah satu refleksi bahwa kita peduli sama diri sendiri dan kita tahu terhadap urusan diri sendiri. Jadi pada prinsipnya politik tidak bisa dilepaskan dari diri manusia selagi manusia atau seseorang itu punya urusan, punya kebutuhan, punya keinginan, punya impian untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan baik untuk dirinya ataupun orang lain. Jadi ketika orang sudah tidak punya orientasi begitu, berarti dia tidak berpolitik kira-kira. Sama dengan yang disampaikan oleh Aristoteles itu bahwa animal politik, manusia adalah makhluk politik. Manusia itu berinteraksi antar sosial, manusia punya akal, manusia punya jiwa. Oleh karena manusia punya rencana, manusia punya impian, manusia punya punya harapan, dan disitulah manusia itu makhluk politik dalam rangka menggapai keinginan dan segala macam itu dengan cara upaya dan strategi-strategi itu. Sama dengan juga politik adalah upaya manusia menciptakan kehidupan yang baik. Semua manusia ingin kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu salah satu ejawantah dari definisi politik. Politik dalam rangka mewujudkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bijaksana, kehidupan yang tentram, universality happiness itu kebaikan bersama, bukan hanya golongan dan individu. Nah, ada satu istilah juga, politik berupaya untuk menciptakan eudaimonia. Apa eudaimonia itu? Aktivitas yang sesuai dengan mutu yang bagus, aktivitas yang terus berupaya pada kebaikan yang memasyarakat. Bahwa orientasi politik ya begitu, menciptakan kebaikan bersama, kebahagiaan bersama, keamanan, kemakmuran dan segala macam. Sehingga setiap orang punya rencana untuk ke sana. Setiap orang, tetapi terkadang rencana-rencana itu tumpang tindih, overlap dengan rencana-rencana yang lain di cara dan strategi. Oleh karena itu, politik dalam rangka merumuskan dan mengelola bagaimana kebaikan-kebaikan itu menjadi kebaikan bersama. Bagaimana keuntungan-keuntungan itu menjadi keuntungan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu, kelompok, dan golongan-golongannya sendiri sebagaimana yang realitas disampaikan oleh teman-teman kemarin. Nah, kemudian the good life itu, kemahrifah loginawi itu yang diberikan oleh politik. Kira-kira sepintas itu yang dipahami dari arti politik. Lalu kemudian kita masuk pada ilmu politik. Apa sih ilmu politik? Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan atau upaya menuju kehidupan yang baik. Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Politik dalam suatu state berkaitan dengan masalah power, decision making, public policy and allocation distribution itu. Jadi sebenarnya apa sih ilmu politik? Ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai kebaikan itu.
ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai keadilan, bagaimana membuat kebijakan, bagaimana menata dan mengelola kehidupan yang baik. Kira-kira itu. Nah, sama pada apa namanya, Ruth Higit itu bilang juga, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif. Jadi ilmu politik itu bagaimana cara mencapai satu keputusan bersama dengan nanti disampaikan itu dengan adanya negara, kebijakan, undang-undang dan segala macam itu. Nah, di titik terakhir itu saya mengambil satu istilah kesimpulan yang disampaikan oleh David Stone itu dalam bukunya The Political System. Ilmu politik itu adalah studi yang mempelajari tentang membuat kebijakan, study of the making of public policy. Jadi bagaimana cara membuat kebijakan. Untuk apa kebijakan? Tentu untuk kepentingan bersama tadi, untuk mengelola kebutuhan-kebutuhan manusia, untuk mengelola agar manusia itu bahagia bersama, makmur, sejahtera. Kira-kira itu ya. Jadi dalam perspektif politik dimaknai sebagai dasar filsafatnya, lalu kemudian ilmu politik itu dalam rangka mencapai politik yang disampaikan tadi. Nah, ini juga perkembangan ilmu politik. Ada dua pendekatan untuk mengenal ilmu politik. Pertama, ilmu politik secara spesifik membahas tentang kenegaraan, pemerintahan, dan tata kelola sistem negara, dan dipandang sebagai cabang ilmu sosial. Jadi pertama, kalau di Indonesia itu di UGM tahun 1960-an itu ilmu politik sudah menjadi salah satu jurusan tersendiri yang membahas tentang ilmu politik. Nah, kalau di Universitas Wiraraja itu ilmu politik, pengantar politik itu masuk dalam satu mata kuliah, menjadi mata kuliah yang masuk dalam jurusan administrasi publik. Nanti yang menariknya di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas keterkaitan ilmu politik dan ilmu publik. Jadi secara spesifik membahas tentang tata negara, pemerintahan, tata kelola, kebijakan, dan aktivitas sosial, kira-kira itu. Nah, ilmu ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu membahas secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal itu usia ilmu politik dipandang sebagai ilmu tertua di dunia. Herodotos, Plato, Aristoteles tahun 450-an sebelum Masehi itu. Di Cina ada Confucius itu. Di Indonesia Nagarataka Tagama 13 sebelum Masehi itu. Ilmu politik ditinjau sebagai salah satu mempelajari semua aktivitas dan kehidupan manusia itu. Tetapi secara spesifik kita nanti akan mempelajari tentang tentang negara, tentang pemerintahan, tentang demokrasi, tentang interaksi masyarakat, tentang pembuatan kebijakan dan segala macam. Nah, kemudian ilmu politik sebagai sains. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang dihasilkan dari membuktikan hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Kemudian hasil di Paris kelanjutan UNESCO, the sum of the coordinate knowledge relative to a determinate subject itu keseluruhan dari pengetahuan yang terorganisir mengenai pokok pemikiran tertentu. Nah, metode ilmu politik itu ada David Truman behavior approach dalam rangka dimana sebagai berupaya menemukan new science of politics gitu. Nah, ini tentang behavioral dan post behavioral, yaitu tentang perilaku kemana penekanannya. Kalau para behavioralis itu nilai-nilai dan norma-norma, filsafat, ilmu terapan, historis, yuridis itu. Kalau post setelahnya itu dia lebih melihat pada fakta-fakta, penelitian empiris yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan tadi tentang struktur kenegaraan, demokrasi dan segala macam itu. Oke, ada konsep pokok politik yang menjadi pembahasan secara spesifik itu, yaitu tentang state, power, decision making itu, policy, kemudian distribution and allocation itu. Misalnya distribusi itu berkaitan dengan otonomi daerah, pilkada, kebijakan policy itu berkaitan dengan undang-undang dan segala macam itu. Power itu berkaitan dengan kekuatan negara dalam rangka mengontrol masyarakatnya, termasuk juga demokrasi sebagai salah satu kontribusi dalam ilmu politik itu.
Nah, kemudian bidang-bidang ilmu politik berkaitan dengan teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, golongan-golongan dan pendapat umum, hubungan internasional. Itu yang menjadi cakupan dalam pembahasan ilmu politik itu, teori politik, lembaga politik. Sebagaimana juga yang trias politika itu ada yudikatif, legislatif, itu juga dipotret dalam rangka melihat peranannya, relasinya, hubungannya, orientasinya, fungsinya hari ini, tetapi tidak spesifik membahas yudikatif sebagai lembaga hukumnya itu. Kemudian ada ilmu politik itu juga berkaitan dengan beberapa ilmu-ilmu yang lain, ada hubungan dengan ilmu yang lain. Misalnya dengan sejarah dijadikan landasan atau dipakai untuk menemukan pola-pola tingkah laku politik yang dapat membantu menentukan suatu proyek masa depan. Bahwa jas merah bahasanya Soekarno itu kita tidak bisa lepaskan dari sejarah masa dulu, sehingga sejarah itu sebagai landasan bagaimana kita berpolitik hari ini. Kita tidak bisa membuat politik sebagaimana menghalalkan sejarah cara, bahwa dulu founding father itu sebagai salah satu perintis Indonesia misalnya, lalu merumuskan Indonesia hari ini, itu juga berdasarkan dengan sejarah dalam rangka konteks merumuskan politik-politik itu. Filsafat usaha yang secara rasional sistematis mencari pemecahan atau jawabannya, bahwa filsafat politik berkaitan dengan kehidupan politik mengenai sifat hakiki, bahwa ini kita juga tidak bisa dilepaskan dengan filsafat. Politik itu kan berdasarkan dengan cara bagaimana kita mengelola kebutuhan keamanan, kesejahteraan berdasarkan dengan hakikat kemanusiaan. Hakikat kemanusiaan itu tentang kebijaksanaan, tentang kebaikan. Politik orientasinya bagaimana juga melandaskan pada nilai-nilai itu. Harus berfilosofi apa sih yang diinginkan dasar manusia itu, sehingga itu yang memutus nanti tentang berpolitik hanya untuk kepentingan individu dan kelompok, bukan kepentingan hakikat kemanusiaan. Yang hakikat kemanusiaan itu pada akhirnya melahirkan universalitas itu. Oke, sosiologi, ya sosiologi sederhana lah, itu berkaitan dengan interaksi-interaksi masyarakat. Antropologi, ekonomi, ilmu ekonomi dalam hal perencanaan pembangunan ekonomi politik, itu nanti ada mata kuliah tentang ekonomi politik. Jadi perencanaan itu dan kalkulasi ekonomi itu juga tidak lepas dari pertimbangan politik. Yang paling penting, karena mata kuliah ini masuk di jurusan administrasi publik, ada hubungan administrasi publik dengan politik. Itu yang penting nanti kita menyinggung terhadap ranah-ranah itu. Apa di dalamnya? Kebijakan dan politik. Bahwa kebijakan itu tidak murni berdiri sendiri, tapi ada pertimbangan-pertimbangan politik. Implementasi kebijakan juga itu. Misalnya ada referensi Termutahir, itu punyanya Narendra tahun 19 itu, orang India, 2019 itu, bahwa politik itu tidak, implementasi kebijakan tidak bisa dirumuskan sesuai dengan selera individu itu, perumus kebijakan, dan tidak ada teori yang berdiri kokoh utuh dalam implementasi ini yang mengkritik teori-teori implementasi kebijakan. Merumuskan implementasi kebijakan antara daerah Eropa dengan daerah Timur itu berbeda. Apa perbedaannya? Kondisi politik yang berbeda, kondisi sosiologis yang berbeda, juga masuk kepada kebijakan. Tidak bisa kebijakan itu diterapkan berdasarkan dengan teori murni ataupun mengacu pada negara-negara lain, tetapi mengacu kepada kondisi politik, lingkungan, wilayah ataupun state yang sebagai salah satu objek nanti dari kebijakan dan implementasi kebijakan. Sama juga dengan pembangunan, pelayanan, dan birokrasi. Birokrasi juga berkaitan dengan politik. Nah, kemudian psikologi sosial, geografi, ilmu hukum dan politik dan hukum itu juga ada referensi. Kalau di Indonesia itu punyanya Pak Mahfud MD, itu berkaitan dengan peraturan itu sebenarnya kan produk politik. Nah, hukum itu juga kan produk politik yang dilahirkan dari dua hal. Satu, yang membuat, kalau di Indonesia itu yang membuat hukum itu, yang membuat peraturan-peraturan hukum di legislatif itu kan orang-orang politik juga. Yudikatif pun juga orang-orang yang dipilih oleh presiden. Presiden itu adalah jabatan politik juga.
Nah, hukum dalam rangka berkepentingan menata kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu juga bagian dari orientasi politik. Kira-kira itu kesimpulan diskusi kita pengantar politik yang pada pertemuan yang kedua. Saya simpulkan dalam arti membahas dua hal, yaitu arti dan definisi politik. Kemudian yang kedua, arti dan definisi ilmu-ilmu politik, cakupan-cakupannya apa. Yang ketiga, hubungan politik dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk secara spesifik berkaitan dengan hubungan politik dengan administrasi publik. Sehingga dalam pikiran teman-teman itu, apa sih pentingnya mempelajari ilmu politik di administrasi negara? Itu yang penting saya jelaskan nanti. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, yang paling penting saya mendorong seluas-luasnya pada mahasiswa itu untuk berdiskusi kritis dan menyampaikan beberapa pandangan-pandangannya, terutama menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, sehingga saya juga dituntut untuk terus belajar, terus menjawab, dan terus memberikan narasi-narasi yang rasional bagi teman-teman. Ingat, di pertemuan pertama kita sudah janjian pertanyaan dan sikap kritis saudara itu menentukan termasuk penilaian saya terhadap teman-teman. Nah, ada juga bahasanya Meg Horkheimer itu, sikap kritis kita hari ini menentukan kehidupan di masa depan. Jadi kalau Anda tidak bertanya, tidak menanggapi, tidak berdiskusi, maka kehidupan Anda di masa depan itu ia terkungkung pada persepsi dan narasi dari sumber tunggal. Kira-kira itu. Jadi mari kita berdiskusi seputar politik secara filosofi, ruang lingkup, dan hubungan dengan administrasi publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.